Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melalui video ini saya akan sampaikan materi manajemen NTI. Service keempat yaitu adalah service operation. Lalu pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan service transition. Bagaimana service transition itu adalah proses suatu siklus di mana service akan ditransisikan dari desain, dari rencana-rencana perubahan, dari desain package, kemudian ditransisikan, dikonversi. Kalau layanan itu membuat baru, maka dibikin baru. Tapi kalau layanan itu adalah pembaruan, maka transisinya adalah berupa pembaruan atau update. Nah, kemudian setelah proses transisi selesai, segala change sudah selesai, perubahan selesai, maka layanan tersebut kemudian di live running, dijalankan. Nah, siklus selanjutnya adalah bagaimana kita mengoperasikan layanan, dan ini adalah isi dari service operation. Oke, dilihat dari definisinya, service operation adalah tahapan siklus hidup layanan TI yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan TI. Jadi, segala sesuatu yang menyangkut operasional layanan TI sehari-hari itu masuk ke dalam service operation. Service operation bertanggung jawab mengoperasikan layanan dan menjaga layanan TI yang dimiliki tetap hidup dan bekerja sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Jadi, bagaimana pengelolaan TI itu punya tuntutan. Gimana caranya, mau nggak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, layanan itu harus tetap hidup, tetap live, harus tetap bisa diakses, tetap bisa digunakan. Kenapa? Karena para penggunanya, para pelanggannya sudah punya ekspektasi, dan kita harus memenuhi ekspektasi tersebut. Service operation juga merupakan tahapan di mana pengguna dapat merasakan dan mengukur manfaat atau value. Nah, di bagian inilah kemudian para pelanggan, para pengguna sudah bisa merasakan, sudah bisa menilai value yang didapatkan. Value yang didapatkan dari kita melanggan layanan tersebut atau kita berlangganan atau menggunakan layanan tersebut. Adapun tujuan service operation yang pertama adalah pengoperasional layanan TI. Jadi di sini penyedia layanan akan mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dan segala bentuk proses yang dibutuhkan untuk memberikan, untuk mendeliver layanan TI kepada para pengguna dan pelanggannya. Serta bagaimana si penyedia layanan tersebut, si service provider itu harus bisa komit, harus bisa memenuhi sesuai dengan SLA yang sudah disepakati dengan pelanggan. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk pengelolaan teknologi pendukung layanan TI atau ongoing management. Jadi mengelola TI yang digunakan untuk menghasilkan dan mendukung layanan TI. Sebagian besar service operation adalah bagaimana memahami dan mengelola komponen teknologi seperti servernya, mainframe, jaringannya, komunikasinya, paket-paket komunikasinya, kemudian reliabilitas dari basis data, ketika concurrency data, sekian data dalam satu sekian transaksi dalam satu waktu, kemudian bagaimana media penyimpanan juga sistem desktop-nya. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh penyedia layanan TI, di mana tidak hanya kita fokus mendeliver agar layanan bisa jalan, tapi bagaimana teknologi pendukungnya, support sistemnya juga harus kita perhatikan dan harus kita pastikan operasional berjalan dengan baik. Beberapa proses service operation yaitu pertama event management, incident management, problem management, request fulfillment, dan access management. Ini akan saya bahas pada materi hari ini. Yang pertama kita masuk ke dalam event management. Event management itu adalah suatu rangkaian aktivitas yang dimana kita akan mendeteksi, akan mendengarkan, kita akan screening, kita akan menyeken apapun yang terjadi, baik itu ketidaknormalan maupun suatu yang normal, ada exception dari perangkat-perangkat komponen layanan TI kita. Tujuannya apa untuk event management ini? Adalah tujuannya agar kita sedini mungkin tahu kalau ada sesuatu yang tidak beres. Nah, sehingga ketika ada suatu ketidakwajaran, suatu warning, suatu peringatan, kemudian kita bisa segera mengambil langkah antisipatifnya. Agar apa? Agar warning tadi itu atau exception tadi itu tidak memberikan dampak yang negatif dan merusak kepada layanan kita. Dan ujung-ujungnya adalah pengguna yang dirugikan.
Apa itu tujuan event management? Tujuan event management adalah yang pertama kita mendeteksi event, apa yang sedang terjadi. Hal normal sampai hal tidak normal kita akan deteksi, kita akan cek, kita akan scan, kita akan screening. Ya sama kayak kita check up lah. Kedua, kita menganalisis event. Kita mengklasifikasikan jenis event, nanti ada beberapa klasifikasi jenis event, penting atau tidak, dan kemudian apa makna atau arti dari event-event tersebut. Kalau warning kita harus ngapain, kalau information kita harus ngapain, kalau exception kita harus ngapain. Yang ketiga, kita perlu menentukan tindakan yang paling sesuai dengan event tersebut. Misal, apakah kita cukup mencatat, apakah kita ignore, mengabaikan, apakah kita eskalasi, kemudian kita tindak lanjuti. Nah, itu tindak lanjut dari apa hasil pendeteksian event yang sedang terjadi. Ada beberapa event, jadi event itu adalah suatu kondisi pada komponen infrastruktur layanan TI kita yang itu semua punya informasi yang sangat penting bagi manajemen si penyedia layanan TI tersebut. Jenis event ada 3. Yang pertama adalah informasi. Informasi ini suatu event yang menunjukkan sesuatu yang diharapkan dan normal terjadi. Ya biasa-biasa saja. Berjalan sebagaimana mestinya. Ada transaksi dicatat, masuk, ada informasi. Ya normal, suatu normal flow. Kemudian yang kedua adalah adanya peringatan. Sebuah respon tindakan yang dapat diperlukan atau tidak diperlukan. Jadi ada suatu warning di sini. Ada satu warning. Pilihannya adalah decision kita mau menindaklanjuti atau mengabaikan. Kemudian yang ketiga adalah ini ada exception, ketidakwajaran. Adalah sebuah event yang mengindikasikan bahwa layanan sedang abnormal, sedang tidak baik-baik saja, sedang ada sesuatu yang tidak beres. Nah, kemudian nanti kita tindak lanjuti dari event tersebut. Nah, pada event management, aktivitasnya digambarkan pada bagan ini. Jadi bagaimana semua itu kita deteksi terlebih dahulu, kita proses screening event, kita akan mendeteksi, merekam semua event, kemudian kita akan filtering, kita akan klasifikasikan. Event-event tadi yang sudah kita dengar itu masuk ke dalam suatu yang informasi, yang wajar, yang normal, atau sesuatu yang warning, yang kita punya pilihan bisa menindaklanjuti atau mengabaikan, atau sesuatu yang exception, yang ketidakwajaran tadi itu. Nah, jadi kita mulai mendengar, kemudian kita klasifikasikan, agar kita tahu sistem kita atau layanan kita sedang berjalan baik-baik saja atau tidak. Nah, seperti ini. Jadi information, warning, dan exception. Oke. Kemudian sistem itu nanti akan mengirimkan informasi kepada kita, akan menotis. Jadi ada suatu notis dari sistem kepada kita bahwasanya ini hasil pengecekan saya, hasil scan saya, sistem gini 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 nih. Kemudian kita mencatat. Jadi kita harus setiap event apapun harus di-log, harus di-logging. Tujuannya untuk apa? Penting bagi penyedia layanan agar kita bisa men-trace, agar bisa mendeteksi bagaimana pola sistem kita, pola layanan kita. Jadi bagaimana traffic itu padatnya jam berapa, bagaimana traffic itu titik terendahnya pada jam berapa, pada hari apa, kemudian transaksi yang paling sering apa, itu perlu kita catat, kita perlu tahu itu. Bagaimana rata-rata lama transaksi yang dilakukan oleh pengguna terhadap sistem dan sebagainya, itu perlu dan kemudian habis di log tadi kita harus filter. Kita harus klasifikasikan dulu, ini masuk ke dalam information atau warning atau exception. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita memilih respon. Jadi respon kita kira-kira dalam ITIL dikatakan ada 3 bentuk respon terhadap event yang sudah dideteksi tadi. Yang pertama adalah kita bisa men-set dalam bentuk auto respon. Auto respon ini kita bisa mengatur sebuah peralatan untuk melakukan respon secara otomatis pada jenis-jenis event tertentu. Kita bisa set.
Kemudian alat sistem akan secara otomatis menghasilkan dan mengirimkan informasi peringatan untuk menarik perhatian. Jadi warning akan di-notice terus, pop up terus, atau kalau ada eh, apa notif-notif dalam bentuk apapun yang sudah kita set up ketika ada sesuatu yang tidak beres, suatu ada informasi dari event management, kita bisa tampilkan dalam bentuk apa? Apakah pop up, apakah running text dan seterusnya. Nah, ini tujuannya adalah untuk menarik perhatian kita agar kita harus aware, kita harus tindak lanjut ini. Kalau memang perlu dieksekusi, dieksekusi. Kalau tidak pun tidak masalah. Yang penting sistem sudah menotis kita. Yang ketiga adalah bisa dikatakan sebagai insiden. Jadi kita bikin kriteria-kriteria dulu nih. Kriteria-kriteria seperti apa yang kita tetapkan bahwasanya event tersebut masuk ke dalam kategori insiden. Sehingga perlu ada suatu change, suatu ada tindakan. Nah, jadi ketika sistem mendeteksi kondisinya seperti ini dan masuk sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh manajemen dalam rangka memutuskan apakah dia termasuk dalam insiden atau tidak, maka sistem kemudian akan otomatis bisa mengenerate suatu report terkait insiden manajemen. Nah, ini sebuah LNTI harus bisa seperti ini. Jadi tidak mengandalkan manusia untuk screening, tapi sistem akan otomatis ketika memenuhi kriteria-kriteria yang sudah kita tetapkan, kemudian itu ditemukan oleh dia ketika scanning atau screening tadi itu, maka ketika dia memenuhi, maka itu dianggap sebagai suatu insiden dan sistem akan otomatis membuatkan atau mengenerate sebuah report untuk permintaan eskalasi terkait insiden manajemen. Yang keempat, review action, close event. Mereview penanganan sebuah event perlu dilakukan untuk memastikan bahwa langkah yang tepat telah diambil. Jadi direview. Bagaimana penanganan tadi itu di-review. Apakah penanganannya sudah tepat? Apakah responnya tadi sudah tepat? Jadi nanti caranya di-sampling aja, diambil acak event mana, kemudian responnya seperti apa untuk memastikan bahwasanya respon tersebut atau penanganan tersebut efektif. Dan kita juga bisa tahu tren event. Jadi eventnya yang dominan seperti yang saya katakan tadi. Paling sering terdeteksi seperti apa sih? Pada jam berapa, pada hari apa, pada tanggal apa, atau ada pada musim apa misalkan. Berapa tingkat puncak transaksinya, berapa lowest transaksinya dan seterusnya. Dan itu bisa kita analisis nantinya untuk kita bisa melihat bagaimana tren event pada layanan TI kita. Yang kedua adalah insiden manajemen, rangkaian aktivitas untuk mengatasi permasalahan layanan TI, mengembalikan atau resolve layanan TI agar bisa back to normal. Jadi insiden manajemen ini adalah suatu aktivitas yang kita bagaimana secepat mungkin untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya goalnya hanya satu, yaitu agar layanan TI bisa back to normal way. Dia bisa kembali ke jalan yang benar, kembali normal, bisa digunakan oleh pelanggan. Tujuannya adalah satu, untuk mengembalikan operasional normal layanan TI secepat mungkin. Jadi secepat mungkin harus ada tenggat waktunya, toleransinya, berapa lama maksimal penanganannya. Yang kedua, meminimalkan dampak buruk gangguan layanan TI terhadap operasional bisnis. Jadi ini tujuannya adalah untuk kita meminimalisir dampak buruk yang terjadi terhadap bagaimana operasional bisnis kita yang diakibatkan oleh gangguan dari layanan TI tersebut, dari insiden tersebut. Yang ketiga adalah memastikan standar kualitas layanan yang telah ditetapkan atau disepakati agar dapat selalu terjaga. Jadi penyedia layanan dia sudah punya SLA nih kepada pelanggan. Dia sudah punya ketetapan, dia sudah banyak parameter. Berapa lama maksimal penanganan ketika komplain, berapa lama maksimal penanganan ketika gangguan, dan ini harus dijunjung tinggi, harus dipenuhi. Itulah kenapa tujuannya adalah memastikan standar kualitas layanan. Kemudian insiden merupakan gejala dan akar masalah. Mencakup apa saja? Yang pertama adalah sebuah interupsi layanan TI yang tidak terencana. Jadi unplanned, suatu interrupt terhadap layanan TI yang kita tidak terfikirkan, kita tidak terbayangkan sebelumnya. Yang kedua, insiden juga bisa berarti ketika suatu layanan TI mengalami penurunan kualitas.
tambah lemot, sowe. Nah, itu juga bagian dari penurunan kualitas. Yang ketiga adalah kegagalan sebuah komponen. Adanya satu atau dua komponen atau lebih komponen yang fail sehingga itu menyebabkan layanan TI mengalami masalah. Adapun aktivitas insiden manajemen yang pertama adalah incident identification and logging. Jadi identifikasi, kemudian di-log, diarsipkan insiden tadi itu. Kemudian dikategorisasikan insidennya masuk kategori apa. Kemudian dari sekian banyak insiden yang terdeteksi tadi, kita harus priorisasi. Mana dulu nih yang mau kita kerjakan. Jadi kita harus main prioritas. Kenapa kalau kita tidak main prioritas? Ini menyangkut bagaimana kompleksitas dampak dari insiden tersebut. Jadi kita harus bisa mengatur prioritisasi, mana dulu nih yang harus saya selesaikan, mana dulu yang harus saya kerjakan. Kemudian dia inisial diagnosis, dimulailah bagaimana proses investigasinya, bagaimana mendiagnosanya, ini penyebabnya apa, karena apa. Kemudian diinvestigasi, didiagnosis, diresolusi, diselesaikan. Kemudian di recovery, dikembalikan, akhirnya insiden di-close. Tiket di-close. Kalau kita misalkan, Anda misalkan komplain di IndiHome, kemudian diberikan tiket, kemudian tiket ditelusuri masalahnya apa, diprosesi, diselesaikan, baru di-close. Pada identifikasi insiden dan logging, kita akan mendeteksi atau menemukan atau mengenali sebuah insiden. Kita bisa melalui ada telepon, kita telepon ke Mbak Indira, IndiHome representatif, kemudian ke call center, ke helpdesk, komplain melalui email, dan seterusnya. Atau mungkin mereka sudah punya sistem pendeteksi insiden otomatis. Kemudian dari identifikasi tadi, di log tadi, kemudian dikategorisasi. Insiden yang dicatat selanjutnya dikategorisasikan dengan kode kategori insiden. Kemudian setelah itu diprioritisasi, apakah prioritasnya high, low, medium, atau critical. Kemudian selanjutnya diagnosis awal. Pihak service desk ini akan berupaya untuk menyelesaikan insiden terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada tim teknis. Nah, ini biasanya customer service akan saya coba dulu, Pak. Dari sini mohon jangan ditutup. Coba Pak di restart. Nah, kalau sudah nggak bisa, dari upaya diagnosa awal, dari resolve awal dia tidak bisa, maka kemudian dieskalasikan. Kemudian ketika dieskalasikan, maka investigasi dan diagnosis. Setelah diinvestigasi, kemudian langsung di-resolve, diselesaikan, di-recovery. Bila service desk tadi dapat menyelesaikan insiden, maka selanjutnya akan menyelesaikannya sendiri. Tapi kalau tidak bisa, maka tim teknis. Biasanya dieskalasikan kepada teknisi. Baik Pak, saya eskalasikan kepada teknisi kami. Tolong ditunggu. Setelah insiden beres, recovery, kembali normal, kemudian di-close. Sebelum close, dia bisa telepon atau macam-macam bentuk konfirmasinya. Apakah sudah puas, apakah sudah normal, apakah kalau sudah, tiket ditutup atau di-close. Nah, itu kira-kira rangkaian dari insiden manajemen. Kalau dibagikan seperti ini. Jadi bagaimana service desk akan mengidentifikasi insiden melalui banyak cara, banyak kanal. Bisa lewat manajemen event otomatis, bisa lewat web kalau dia menyediakan webnya, bisa telepon, bisa email, macam-macam. Kemudian dicek apakah ini benar-benar insiden. Kalau ini benar insiden, maka proses selanjutnya ada tahapannya. Tapi kalau ini bukan insiden, tapi memang tidak tersedianya fitur tersebut, maka harus dibuatkan request fulfillment untuk pemenuhan kebutuhan baru yang terdeteksi. Kalau memang dia insiden, maka di-log, dicatat. Nah, habis dicatat, dikategorisasikan. Masuk kategori apa? Biasanya kalau Anda melakukan pengaduan lewat aplikasi My IndiHome, misalnya seperti itu. Kemudian diprioritisasi. Ini yang bertugas adalah si helpdesk, karena dia yang tahu mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Setelah dipriorisasi, kalau ini masuk ke dalam kategori major, maka prosedur major insiden. Artinya harus cepat, kilat. Kalau tidak major, maka di initial diagnosis tadi itu dicoba oleh si Mbak customer service-nya tadi, Mbak helpdesk-nya. Kalau ternyata tidak perlu eskalasi, maka turun, langsung selesai. Tapi kalau ternyata perlu eskalasi, harus di fungsional eskalasi. Kalau iya, ini kalau tidak, kemudian hierarchical eskalasi. Nah, ini adalah bagian bagaimana proses manajemen insiden dimulai dari awal screening, identifikasi sampai bagaimana insiden itu sudah resolve, sudah kembali normal hingga akhirnya di close. Kemudian yang ketiga adalah problem management. Problem management ini suatu proses untuk menganalisa dan menyelesaikan akar penyebab insiden tadi itu. Kita cari masalahnya apa sih? Problem tadi, kejadian tadi itu penyebabnya apa sih? Nah, tujuannya adalah untuk mengelola siklus sebuah masalah. Dimulai dari identifikasi akar masalah, investigasi lanjut, dokumentasi, hingga penyelesaian masalah. Ada dua jenis pendekatan problem management, yaitu adalah proaktif dan reaktif. Reaktif problem management itu adalah tindakan mencari akar permasalahan dan menyelesaikannya karena dipicu oleh suatu insiden dulu. Merespon reaktif setelah ada suatu insiden. Jadi nunggu kejadian dulu baru kita mencari tahu masalahnya. Tapi kalau proaktif adalah kita mencari tahu akar suatu masalah tanpa menunggu insiden terjadinya insiden. Misalkan kita berdasarkan kepuasan pelanggan. Loh, kok angka kepuasannya turun ya? Kita coba cari tahu yuk masalahnya. Nah, belum kejadian insiden nih. Tapi sudah ada titik terang, sudah ada clue bahwasanya ada suatu penurunan kualitas kepuasan pelanggan. Nah, itu proaktif dan reaktif. Nah, tahapannya dimulai dari ini. Jadi problem detection tadi, kalau tadi adalah kita insiden itu melalui banyak kanal pendeteksinya lewat telepon kayak lewat web kayak lewat lewat sistem pendeteksi otomatis. Nah, jadi kalau pendeteksi masalah ini kita bisa melalui dari service desk, dari Mbak yang tadi itu, help desk tadi itu. Kemudian dari event management juga bisa, dari insiden management juga bisa, dari proaktif bisa, maupun dari report, laporan kepuasan, laporan survei, dan sebagainya. Kemudian deteksi. Habis deteksi seperti biasa di log, dikategorisasi, kemudian dipriorisasi. Nah, ketika problem ini kemudian perlu perbaikan, perlu suatu perubahan yang perlu ada aktivitas perbaikan, maka dia akhirnya masuknya ke dalam insiden manajemen. Tapi kalau tidak ada, maka dia akan dicek lagi. Apakah ini perlu perubahan? Apakah ini tidak perlu perubahan? Kalau perlu perubahan, maka masuk ke change management. Sebelum masuk ke change management harus dibuatkan namanya dokumen request for change, RFC. Kalau tidak, maka diselesaikan problemnya. Dicek apakah selesai. Kalau belum selesai, masuk ke sini lagi. Jangan-jangan ini perlu aksi besar nih. Sehingga itu masuk ke dalam insiden management. Atau perlu perubahan, maka itu masuk ke change management. Kalau enggak, kembali. Kalau dia sudah selesai, oke, sudah resolve, maka problem closure. Nah, dicek lagi, apakah ini masuk ke dalam major problem atau tidak. Kalau tidak
masuk ke dalam major problem, ini adalah masalah acak-acak, maka ya udah nggak masalah. Tapi kalau ini adalah problem yang sifatnya major, maka harus direview. Hasil reviewnya harus direport ke dalam SKMS, Service Knowledge Management System, dan CSI. Nah, disinilah kemudian sistem akan menyimpan, mengarsipkan bahwasanya pernah terjadi problem seperti ini. Sehingga suatu hari nanti ketika ini terjadi, maka kita bisa melihat bahwasanya ini pernah terjadi dan penanganannya seperti ini. Nah, ini kira-kira tahapannya dari problem management. Kemudian yang keempat adalah request fulfillment, yakni proses memenuhi permintaan pengguna layanan TI di luar laporan terkait dengan insiden TI. Jadi ada request, by request. Bertanggung jawab untuk mengelola seluruh hidup semua permintaan layanan TI dari pengguna. Jadi pengguna itu raja, pelanggan adalah raja. Nah, kemudian mintanya adalah ke service desk. Karena service desk dianggap sebagai pusat layanan bagi para pelanggan. Tujuannya apa? Yang pertama adalah memenuhi dan menjaga kepuasan pelanggan. Yang kedua, menyediakan saluran bagi pengguna untuk menyampaikan permintaan layanan dan menerima layanan standar. Yang ketiga, menyediakan informasi bagi pengguna dan pelanggan TI. Yang keempat adalah menyediakan sumber daya layanan TI untuk layanan standar. Dan yang kelima adalah menyediakan bantuan informasi, menerima dan menindaklanjuti keluhan. Jadi misalkan kita upgrade layanan, upgrade service, nah itu bisa. Upgrade, kita minta tambah ini, tambah fitur ini, kita paketnya nambah, update, tambah harga, misalkan. Nah ini bagian dari request fulfillment. Apa saja aktivitasnya? Ada 5. Yang pertama adalah receive request, request logging and validation. Jadi permintaan itu diterima, dicatat, kemudian di-log dan divalidasi. Kemudian yang kedua adalah request categorization, request prioritization. Jadi setiap permintaan-permintaan tadi yang lewat helpdesk tadi, lewat service desk, dikategorisasi dan kemudian diprioritaskan. Berdasarkan apa? Berdasarkan pertimbangan dan dampak urgensi pada SLA. Kalau kiranya permintaannya itu nanti efek sampingnya kepada merusak SLA, maka penyedia layanan TI jangan nuruti. Artinya jangan mudah untuk mengiyakan. Tapi ketika itu tidak punya dampak negatif, maka tidak apa-apa. Karena SLA adalah parameter yang harus dipenuhi oleh si penyedia layanan agar tidak terjadi ketidakcocokan kalau ketidaksesuaian antara kesepakatan dengan yang dirasakan oleh pelanggan. Yang ketiga adalah diotorisasi permintaan tadi itu. Jadi aktivitas memastikan orang atau pihak yang berwenang menyetujui pemenuhan layanan, khususnya permintaan menyangkut di luar service desk. Jadi dipenuhi. Kemudian yang keempat adalah request, review, request model execution. Jadi staff service tadi mereview permintaan untuk menentukan request model mana yang paling sesuai untuk melanjutkan selanjutnya melaksanakan. Kemudian yang kelima adalah service desk memastikan dan mengkomunikasikan ke pelanggan bahwa permintaan telah dipenuhi sesuai harapan pengguna. Jadi di close. Dalam manajemen TI, apapun aktivitasnya, ketika ada inisialisasi harus ada close, harus ditutup. Karena itu merupakan satu rangkaian. Dan itu adalah diukur. Ada parameternya. Jadi setiap dibuka harus ditutup. Kemudian ada akses manajemen, yakni proses pengelolaan hak akses pengguna ke sistem layanan TI. Akses manajemen ini adalah implementasi dari proses information security management dan availability management dalam operasional layanan TI. Tujuannya adalah yang pertama untuk menyediakan hak akses bagi pengguna. Ini manajemen akses. Saya rasa Anda sudah banyak mempraktekkan. Kemudian yang kedua adalah mencegah pengguna yang tidak berhak untuk mengakses layanan. Jadi bagaimana manajemen user, manajemen pengguna, mana akses-akses yang restrict, mana akses-akses yang granted, yang diizinkan, mana yang tidak boleh, itu adalah di bagian sini. Dan penyedia layanan harus mengatur itu semua dalam operasionalnya nanti. Jadi jangan sampai pelanggan silver mengakses fiturnya pelanggan yang gold. Sebaliknya, pelanggan platinum tidak bisa mengakses fiturnya platinum. Nah, ini harus dikelola dengan baik, mana akses untuk pengguna ini, mana akses untuk pengguna ini, mana dan seterusnya. Aktivitas dalam akses manajemen yang pertama adalah request access.
Jadi bisa kita minta hak akses tambahan, misalkan kita katakanlah kalau saya kadang minta ketika ada pergantian susunan tim gitu dalam yang kaitannya dengan nanti penggunaan sister, kita bisa merubah, minta tolong dosen dengan nama ini dihapus dari jabatan ini, kemudian digantikan oleh dosen dengan nama ini, dengan NIP sekian. Nah, sehingga nanti itu bisa dibuatkan hak aksesnya. Nah, diawali dari permintaan hak akses dalam bentuk permintaan, ada formulirnya, macam-macam. Biasanya tiap-tiap institusi, tiap-tiap penyedia layanan dia punya mekanisme sendiri-sendiri. Kemudian diverifikasi, harus diverifikasi. Karena terkait apa? Terkait granted. Terkait hak akses, bahaya ketika permintaan itu tidak kita verifikasi dulu, langsung dikasih. Nah, bahaya. Harus ada verifikasi. Harus ada bukti-bukti yang kuat untuk penyedia layanan memutuskan dan memberikan izin kepada permintaan tersebut. Kemudian providing rights, ini memberikan hak akses tadi berdasarkan permintaan yang telah diverifikasi. Kemudian monitoring identify status, removing or restricting rights. Jadi memonitor status, identitas, mencabut atau membatasi akses. Jadi permintaannya tidak hanya biasanya menambahkan, tapi juga bisa mencabut seperti yang saya katakan tadi. Pergantian tim kombi, ini dihapus dari akses kombi, ini ditambahkan, nah, dan seterusnya. Logging and tracking akses, pencatatan dan penelusuran hak akses yang mencurigakan. Nah, dari sekian banyak akses ini, kemudian penyedia layanan punya kewenangan untuk nge-trace. Ini kok mencurigakan orang ini. Jadi dia kok jabatannya komisi bimbingan, tapi kok bisa melakukan aktivitas yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh komisi bimbingan, dan itu adalah aksesnya dekan misalkan, atau wakil dekan 1. Nah, sistem harus bisa tracking itu, harus dideteksi itu, karena berbahaya ketika suatu account atau suatu pengguna yang dia bisa melakukan di mana tidak semestinya hak akses itu dia miliki. Nah, akan berbahaya terkait privasi data dalam sebuah layanan TI. Oke, jadi itu materi minggu ini terkait service operation.